Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration by The Terrace. Di video kali ini kembali saya akan membahas mengenai mindset newbie di trading forex yang salah gitu ya. Jadi di video saya sebelumnya saya membahas tentang pertanyaan yang salah yang biasa diajukan oleh para newbie. Nah, dan pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh mereka gitu ya. Nah, di video kali ini saya membahas masih tentang mindset, tetapi bukan pertanyaan. Nah, tetapi ini cara berpikir yang salah gitu ya. Nah, yaitu tentang robot trading. Teman-teman perlu saya jelaskan di video kali ini ya, bahwa saya memiliki latar belakang sebagai seorang IT, seorang yang belajar IT, dan saya sangat mendalami yang namanya dunia programmingnya. Jadi buat saya ya, robot trading itu adalah ya program yang bersifat makro. Itu sebenarnya adalah ada aplikasi yang namanya MetaTrader yang kita pakai sebagai platform trading, dan robot trading itu sebenarnya adalah makro. Makro artinya adalah sebuah skrip yang berisi sekumpulan perintah-perintah yang bisa dipakai untuk menjalankan perintah-perintah yang sebenarnya sudah ada di platform aslinya. Jadi seperti kita ya di trading menggunakan platform MT4 itu ya. Platform MT4 itu kan kita bisa melakukan buy dan sell, dan juga kita bisa buka indikator ya, seperti moving average dan sebagainya. Nah, makro daripada MT4 itu menggunakan bahasa yang namanya MQL4. Kalau di MT5 bahasanya MQL5. Nah, bahasa pemrogramannya itu mirip dengan C++, dengan bahasa terstruktur lain yang namanya C++ yang sudah sangat terkenal memang. Nah, perbedaannya dengan C++ adalah bahasa MQL4 atau MQL5 ini dia memiliki fungsi-fungsi yang ditanamkan di bahasa MQL tersebut, yang merupakan fungsi-fungsi yang sudah ada di MetaTrader. Nah, itu secara singkat bisa dikatakan bahwa ini adalah sekumpulan perintah-perintah yang bisa kita atur ya, yang sudah ada sebenarnya di platform MT4 tersebut, tetapi kita bisa susun sendiri nih langkah-langkahnya. Biasanya saya misalnya trading itu secara manual itu menggunakan MA21 misalnya di time frame daily gitu kan. Nah, maka saya bisa membuat itu menjadi otomatis gitu loh. Kalau di MT4 itu saya biasa buka chart pair misalnya GU gitu, kemudian saya buka indikatornya moving average, lalu saya set karena bukan default ya, karena 21 itu bukan angka default, saya harus ubah menjadi 21 dulu gitu kan, lalu klik OK, kemudian pilih time frame-nya apa. Nah, manual, semua sudah manual. Kemudian saya buka open posisi buy ketika di cross, di harga menyentuh cross dari moving average tersebut misalnya, seperti itu ya. Ya, singkat cerita masing-masing memiliki teknik trading yang sendiri-sendiri gitu ya. Nah, karena itu rutin dilakukan ya, kadang pagi, kadang siang, atau misalnya teman-teman punya style trading pagi hanya setiap jam 9 gitu. Tapi kan sometimes udah dilakukan rutin bertahun-tahun dan itu profitable gitu ya. Kemudian tiba-tiba misalnya teman-teman punya anak gitu ya, kemudian yang biasanya trading jam 9 itu atau jam 8 itu, karena sudah punya anak mau ngantar anak sekolah, jadi jam 8 itu udah nggak bisa lagi buka posisi di jam 8 karena udah waktunya untuk ngantar anak sekolah, jadi nggak bisa kan. Nah, jadi bagaimana dong? Inilah fungsi dari robot trading itu, expert advisor kalau di MetaTrader. Fungsinya adalah dia bahkan membuka posisi sesuai dengan sistem tradingnya kita, menggantikan kita pada saat kita tidak available, itu aja. Membuat itu jadi otomatis gitu loh.
Ya, tentu ada fungsi-fungsi lain seperti berkaitan dengan psikologi, misalnya saya sebagai seorang trader kemudian bisa terganggu secara psikologi ketika saya melihat monitor hasilnya di handphone gitu ya. Loh kok ini kayaknya harganya akan turun lagi nih, padahal sudah hampir nyentuh TP kok turun lagi. Saya ubahlah TP-nya, turunin dan sebagainya. Nah, itu kan berkaitan dengan psikologi. Padahal nantinya kalau dibiarin nyentuh juga TP-nya, tapi karena saya udah geser jadi keuntungan saya jadi lebih dikit. Nah, itu kan hal yang psikologis sifatnya. Nah, dengan adanya ekspektasi pasar itu juga bisa membantu kita untuk ya saya tutup mata. Tapi kalau kita memang dasarnya kita penasaran terus lalu mau lihat handphone, ya bisa tetap aja kita bisa intervensi, teman-teman. Jadi fungsi dari robot itu pertama bisa menggantikan kerjaan seorang trader pada saat dia tidak available, satu. Fungsi kedua adalah untuk mengatasi problem-problem psikologis. Ya kita takut nggak nyampe atau takut kena SL dan sebagainya, lalu kita geser-geser sendiri. Nah, robot itu membuat kita tidak mengubah-ubah rule trading kita. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kan ekspektasi seorang newbie bukan itu biasanya. Biasanya newbie akan berpikir, wah kalau robot yang berpikir ini pasti lebih pintar daripada tradernya. Padahal enggak, ya robotnya itu kan hanya sekumpulan rule-rule yang sudah dibuat oleh tradernya itu. Nah, kalau tradernya memberikan rule-rule yang salah, ya robotnya juga akan salah gitu loh. Ya kalau dia mungkin tradernya pintar ya bikin sistem rule-nya udah profitable, tapi kalau robotnya sendiri di programnya salah, ya salah juga. Atau programnya sudah dibuat exactly the same seperti sistem tradingnya si trader, berarti dia akan berjalan sesuai dengan sistem itu kan. Tapi kan bisa aja entah karena failure atau VPS-nya mati atau udah jadwalnya bayar sewa belum bayar atau gimana kan mati gitu kan, bisa seperti itu, mati listrik lah apa segala macam. Ya bisa juga seperti itu terjadi, hal-hal yang seperti itu yang di luar perkiraan juga bisa terjadi. Nah, tapi bisa juga sistem rule-nya memang begitu, jadi kan kadang-kadang yang namanya sistem trading kan nggak selalu profit, karena kadang kan ya ada sistem trading tertentu yang ada hari-hari loss gitu ya, ada hari-hari, ada bulan-bulan loss, ada bulan-bulan win, ada hari-hari win, ada hari-hari loss, seperti itu. Nah, ya robotnya akan hanya melakukan apa yang sudah ditulis gitu. Nah, ada nih pemikiran newbie yang mengatakan bahwa kalau sudah robotnya yang berpikir itu maka robotnya bisa lebih pintar. Kedua, dia bisa memborbardir market nih dengan teknik yang bagus gitu kan, dengan sistem yang sudah sesuai, katakanlah sudah sesuai gitu kan. Terus kemudian dengan pemikiran sistem rule dari tradernya itu sendiri. Tetapi karena si tradernya itu tidur ketika malam dan dia bisa melihat posisi itu benar pada saat malam hari, ya dia bisa buka posisi. Nah, itu benar, itu nggak salah. Tetapi bukan berarti memborbardir gitu ya, bukan berarti harus memborbardir itu yang paling benar gitu. Sometimes orang berpikir, berekspektasi, wah kalau sudah robot yang bekerja artinya keuntungannya bisa lebih banyak nih gitu loh daripada yang dilakukan oleh tradernya itu sendiri. Nggak juga, nggak tentu, karena bisa jadi begini, kenapa belum tentu bisa jadi lebih gede hasilnya daripada tradernya itu sendiri. Nih teman-teman perhatikan ya, saya mengatakan hal ini di mana saya memiliki background sebagai seorang programmer juga. Jadi saya tahu bagaimana program, tapi saya juga seorang trader, jadi saya juga tahu how to trade juga. Jadi kenapa kok robot trading ini bisa, walaupun dia memiliki sistem trading yang dilakukan oleh si trader, tapi dia bisa belum tentu hasilnya lebih bagus daripada si tradernya itu sendiri. Kan dia bisa malam hari tradernya lagi tidur, dia bisa buka posisi. Iya, ini belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini,
cara berpikir manusia itu begitu kompleks dan begitu rumit ya, sehingga dia mengambil keputusan jauh lebih cepat daripada mesin manapun sebenarnya. Nah, robot atau expert advisor itu memang sekumpulan rule yang dibuat oleh trader ya, atau tradernya nyuruh orang programmer untuk membuatkan buat dia. Nah, itu kan ada degradasi komunikasi ini. Ketika seorang trader itu bicara kepada programmernya, itu kan dia ada degradasi komunikasi. Artinya kemungkinan apa yang disampaikan kepada si programmer itu tidak seutuhnya komplit berdasarkan kemampuan berpikir si trader yang begitu kompleks cara berpikir di otaknya dia. Jadi yang tersampaikan kepada si programmer itu mungkin ya 10%, 20% dari keseluruhannya. Jadi nggak bisa. Jadi itu hanya alat bantu sebenarnya seperti advisor, teman-teman. Even the trader is the programmer. Nah, kebanyakan trader itu bukan programmer loh, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui. Kebanyakan trader itu minta orang buatin. Nah, katakanlah trader itu bisa bikin program sendiri. Tetapi itu pun belum tentu bisa dia menerjemahkan semuanya ke dalam bahasa. Karena gini, mungkin pada saat itu saya kepikiran, rule-nya tuh, kalau rule-nya itu terlalu rigid, terlalu kaku, maka expert advisor yang dibuat itu dia akan tidak terlalu banyak pilihan, gitu. Dan kadang-kadang nggak terlalu bermanfaat juga, terlalu banyak pilihan opsi-opsinya. Kalau terlalu banyak opsinya, maka programmingnya itu, codingnya itu jadi begitu kompleks, begitu rumit, sehingga malah membuat sometimes the trader lost gitu. Trader sebagai programmernya itu dia lost di code-nya itu. Waduh, jadi kompleks banget programnya. Jadi terlalu banyak if-nya ya. If ini, kalau begini bagaimana, kalau begini menghadapi situasi begini, terlalu banyak. Itu malah juga jadi nggak bagus. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang robot itu nggak selalu, not necessarily better than the real trader gitu loh. Jadi teman-teman ya, buat teman-teman yang kepengen belajar trading forex dan atau bahkan berpikir sedang mempertimbangkan, sedang galau antara uang saya ini saya pakai untuk bayar edukasi ya, beli edukasi, atau saya pakai untuk membeli robot. Nah, kalau saya sarankan yang pertama dulu, edukasi dulu, mengerti dulu tentang trading itu bagaimana. Beli robot mah itu gampang, aduh jangan deh. Kadang-kadang Anda bisa beli robot tetapi tidak tahu cara makainya. Nah, itu yang kacau, dan belum tentu ya spirit Anda dalam cara berpikir, mindset Anda dalam berinvestasi itu sama dengan mindset dari si pembuat robot itu sendiri, dari teknik yang dipakai oleh robot itu sendiri. Itu bisa, jadi teman-teman bisa nggak profit gitu loh. Jadi ada teman saya ya, yang ada beberapa teman yang menggunakan robot A misalnya ya, itu profit terus. Tapi teman B menggunakan robot yang sama nih, robot A ini juga, itu nggak profit gitu loh, loss terus. Ya kenapa? Karena mindsetnya beda. Mungkin si B ini lihat drawdown segitu udah takut gitu loh. Sementara yang teman A, dia lihat drawdown segitu masih santai-santai. Jadi psikologi orang beda-beda. Jadi kadang-kadang keputusan mereka untuk menghentikan robot itu pun bisa beda-beda, dan itu yang, atau settingan mereka juga bisa beda-beda, dan itu yang bisa menjadi pembeda mengapa trading menggunakan robot itu not necessarily more profitable. Jadi yang perlu teman-teman harus kuasai dulu nih ya, yang perlu sebagai untuk mengambil keputusan sebagai seorang newbie, belajar dulu, kuasai ilmunya dulu. Itu nggak sulit kok. Belajar forex itu nggak sulit sebenarnya kalau teman-teman menguasai yang penting cara menggunakan leverage ya, leverage statis, leverage dinamis. Itu semuanya itu akan sangat sederhana jadinya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing sebenarnya, nggak perlu terlalu sulit gitu loh, nggak perlu dibikin rumit sebenarnya. Nah, yang penting mindsetnya udah benar. Nah, jadi kadang-kadang mindset teman-teman ini mengenai
cara pandang Anda tentang robot dan sebagainya. Dan kadang-kadang ini dimanfaatkan ya, oleh orang-orang yang bikin robot karena mereka tahu ya ini high demand ini barang ini gitu kan. Jadi orang bikin robot gitu kan, menerima ya bukan berarti itu profesi yang salah atau bagaimana, enggak, saya tidak mengatakan demikian, itu profesi yang bagus, tetapi ya itu kan namanya bisnis ya, orang yang namanya barang itu orang suka ya kenapa enggak dia jual. Tapi sebagai teman saya memberikan nasihat lah ya dalam tanda petik. Saya tidak lebih wise dari teman-teman, tapi ya mungkin karena saya sudah pernah mengalami, paling enggak saya bisa memberikan saran kepada teman. Kalau Anda memiliki dana yang terbatas, antara memilih nih, teman-teman sedang dalam persimpangan jalan, mau beli edukasi atau mau beli robot, mending beli edukasinya karena itu jauh lebih bermanfaat. Teman-teman tanya, kasih pertanyaan yang sekritis mungkin ya, apa resikonya dan sebagainya ya, seberapa besar resiko yang bisa saya hindari dan saya turunkan resikonya dan sebagainya ke master trader atau guru trading Anda yang Anda dapat temuin. Itu jauh lebih bermanfaat daripada membeli robot yang Anda tidak tahu tekniknya ini gimana, Anda belum tentu cocok dengan gaya tradingnya ya kan. Itu teman-teman ya. Dan jangan berpikir bahwa robot trading itu pasti untung, pasti lebih cuan, pasti lebih hebat daripada Anda sendiri ketika Anda trading sendiri gitu. Ini dari kacamata saya seorang trader dan juga seorang programmer EA juga. Begitu saja, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Please klik like, share, dan berikan komen jika Anda memiliki pendapat-pendapat lain dan saran yang lain. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video saya selanjutnya. Sampai ketemu, terima kasih.